لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل السادس عشر, bagian ke-16 daripada 40 bagian. Waqad yanzuru ba'du talibin lil haqqi was-saliqin li tariqil haqq li tariqillahi ta'ala ila kathratil ulum wal a'mal wa kathratit turuq ila Allah ta'ala fala yadri bi ayyiha ya'khudhu wala fi ayyiha yasluku rubbama yaqifu 'inda dhalika wa yatahayyaru fa'ala man waqa'a lahu mithla hadha ashabu an yanzura. Jadi setelah Imamul Haddad mengarahkan kita tentang beberapa ilmu dan kitab yang perlu kita tuntut, kita ketahui, maka beliau mengkhabarkan kepada kita, wabil khusus orang yang menuntut jalan yang benar, wassalikin li tariqillah, ini jalan orang yang sedang suluk. Suluk itu orang yang berada di kedudukan untuk makom yang lebih tinggi, makom ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempunyai wirid dan amalan, ada yang lewat guru, ada yang lewat amaliyahnya. Sebagian orang yang mencari, kita semua ini masih makomnya mencari dan menuntut yang mana yang pantas. Wassalikin, dan kita berada di jalan li tariqillah ta'ala ila kathratil ulum wal a'mal. Kita berpendapat karena banyaknya ilmu dan amal. Wa kathratit turuq, dan banyaknya tariqat ila Allah ta'ala. Apalagi di akhir-akhir ini para sufi mereka mengeluarkan thariqahnya. Itu thariqah atau istilah kita sekarang tarekat. Tarekat ini beberapa amaliyah yang disusun oleh sufi, para ulama-ulama sufi, yang dibagikan kepada murid-muridnya untuk diamalkan dengan tujuan biar si murid tadi dapat madad, sehingga dia dapat membekas di hatinya sampai dia duduk di maqam arif billah. Jadi thariqah itu, dan kita tidak sembarangan untuk mengamalkan thariqah itu. Kalau thariqah harus pakai sanad dan ijazah sampai kepada penyusunnya. Ada satu thariqah yang bebas, yakni melalui jalan sholawat, atau juga boleh dengan mengamalkan Al-Quran, dan itu butuh waktu yang serius dan istiqomah. Ini thariqah yang bebas. Ada yang khusus, beberapa wirid, baik zikir ataupun sebagian Al-Quran yang dimasukkan di dalamnya, kemudian dengan cara-cara tertentu. Itu thariqah seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, thariqah Imam Junaid. Ini semuanya kita harus punya silsilah ilmiahnya yang sampai kepada beliau. Terakhir guru sekumpul membagikan thariqah Samaniyah. Kemarin di sini sempat dibagikan thariqat Samaniyah itu oleh Allahyarham Guru Salman. Saya belum berani membagikan itu thariqah. Insyaallah nanti mudah-mudahan ke depan bisa kita amalkan sama-sama. Thariqah pendek banget. Kemudian banyaknya thariqah yang dibagikan oleh para ulama-ulama sufi itu membuat seorang murid bingung mana yang harus dipakai dan ilmu mana yang harus diambil. Fala yadri bi ayyiha ya'khudhu wala fi ayyiha salib. Bahkan dia tidak mengetahui mana yang harus diambil, wala fi ayyi ma yasluk, dan mana yang harus ia jalani. Kita semua ini kalau sudah matang tauhidnya, sudah paham syariatnya,
suluk atau salik sebagai orang yang menjalani, mau tidak mau tuh harus dijalani untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bawah ada beberapa saran. Kemudian rubbama yaqifu 'inda dzalika, terkadang juga ada orang yang tertahan dari kebingungan, wa yatahayyaru, dan dia bingung. Fa'ala man waqa'a lahu mithla hadza, dan orang yang duduk di posisi kebingungan ini sehingga dia tidak mengerja apa-apa, tidak punya wirid, malah memang dia belajar tapi dia tidak punya bimbingan khusus, akhirnya bingung. Atau yang terserupa, apa yang ia harus lakukan, an yanzura, sebaiknya dia berpikir atau memandang lebih jauh ke depan. Maka yang perlu diperhatikan di sini, fa in kana tahta nadri syaikhin alimin arifin muhaqqiqin wajaba alaihi itba'uhu wa lazimahu an ya'khudha wa ya'tamida ma yashiru alaihi wa au bihi wa yu'ayyinu lahu min ilmin aw amalin aw halin aw tariqin fi dinin aw ma'ashin. Kalau seseorang itu punya guru, punya murabbi, punya syekh murabbir ruh namanya, yang bisa mengontrol kita di mana saja kita. Murabbir ruh ini dia mengawasi ruh kita, dia membimbing ruh kita secara ruhaniyah. Beliau di Banjar, beliau di Jawa, kadang beliau di Yaman, kita di sini, dan itu kita masih diawasi dan dibimbing oleh beliau. Tentu pembimbing seperti ini akhir zaman ini sangat sulit didapatkan. Mereka bukan tidak ada, tapi mereka ada dua kemungkinan, sembunyi atau mastur, bisa sebab jadi itu kita susah dapatkan. Ada juga muncul tapi banyak orang tidak memperdulikan kepada mereka. Fatwa mereka, pepadah, nasihat itu tidak dipakai lagi, sehingga dua faktor ini yang menyebabkan kemungkinan besar para murabbir ruh atau syekh murabbi di akhir-akhir zaman ini susah didapatkan. Beda dengan zaman orang terdahulu, murabbir ruhnya masih diperhatikan dan kita menuntut mereka, mencari mereka. Jumlahnya tidak berkurang, cuman posisinya saja. Kalau dulu masih bisa masyhur, sekarang sudah mastur karena di akhir-akhir zaman ini. Kalau seorang sudah memiliki guru murabbir ruh atau yang bisa membimbing ruh secara rohani, kita ditegur oleh guru itu. Kalau kita sedang melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, itu ditegur oleh peguruan secara rohani. Kalau lama tidak ketemu itu dipanggil. Bisa lewat mimpi, bisa lewat isyarah atau bisa geretek hati, bisa seperti itu. Kalau dia memiliki guru seperti itu, tentunya gurunya yang arif, yang sudah ma'rifat kepada Allah, alim, bukan guru sembarangan, memang banyak ilmunya, muhakkik, dan ilmunya benar, jelas kemana dia menuntut, dan ilmunya sampai kepada Rasulullah. Kemudian kalau sudah seperti itu, wajib alaihi itba'uhu, maka dia wajib ikut penuh kepada beliau. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan kepada guru seperti ini. Pegang betul-betul. Walazimahu, dan dia istiqomah dengan guru tersebut. An ya'khudha, dia mengambil, wa ya'tamida, dan berpegang, ma yashiru alaih, apapun yang diisyaratkan oleh peguruannya itu, oleh si murid, sedikit pun jangan pernah membangkang. Ini bentuk daripada adab seorang murid kepada guru murabbir ruhnya. Wa yu'ayyinuhu lahu min ilmin aw amalin, atau isyarat dari guru untuk belajar satu pak ilmu dan mengamalkan daripada amal yang lain. Aw halin, atau melakukan satu pekerjaan.
Yang ada guru murabbih ruh ini disuruhnya bekerja saja, tidak belajar, tidak beramal. Awak jadi pembantu aja, jadi khodam. Nah, bisa seperti itu. Didikan guru tadi biar bisa memberikan madat seperti itu. Ada juga dikasih amaliyah, disuruh mengamalkan. Ada juga disuruh belajar aja. Ini juga bagian daripada bimbingan seorang guru. Tergantung pandangan mata hati atau basirah seorang guru kepada muridnya tadi. Au tariqin fi dinin au ma'ashin, atau bekerja suruh mengajar aja, au ma'ashin, atau disuruh berusaha. Wa dzalika yakfihi wa yughnihi, ketahuilah kalau guru seperti ini maka itu cukup untuk membimbing dan perlu diikuti. Wa in kana laisa lahu fi nadri syaikhin aslan, kalau dia tidak memiliki di dalam pandangannya ada seorang guru yang benar-benar seorang guru. Banyak guru cuman dia tidak nyentol di hatinya. Ada yang tanggung-tanggung gurunya, ada yang abal-abal, ada yang palsu, ada yang alim cuman tidak muttasil. Maka au fi nadri syaikhin laisa ala mithli ma wasafnahu, atau memiliki guru seperti yang tidak kami sifatkan, dia alim tapi tidak arif. Ada yang alim tetapi tidak muhakkik, tidak hak ilmunya. Intinya kalau dia tidak punya guru, fal yu'allim, coba ini anunya, apa namanya, rutenya buat kita yang tidak memiliki guru. Fal yu'allim awalan, maka hendaklah bagi kita belajar lebih awal, mengaji bukan mengaji Quran ya. Maksudnya itu memperdalam ilmu pengetahuan agama. Kemudian minal ulum wal a'mal, baik ilmu kemudian diamalkan. Huwa ma huwa mafrudun 'alal a'yan, yang difardukan secara fardu ain. A'yan itu fardu ain. Kita tidak punya guru murabbi, coba belajar dulu yang wajib-wajibnya buat kita. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Yang wajib-wajibnya dulu bagi kita minal a'yan, la budda minhu likulli ahadin, yang tidak boleh tidak bagi kita untuk harus belajar itu. Contohnya wadzalika ka ilmil iman, ilmu yang memicu supaya iman ini tambah kuat. Dicari ilmunya itu. Itu jalan pertama belajar ilmu ilman. Alladzi yuhassinu, dengan ilmu tersebut bisa membentengi bihi al-insan, oleh seorang manusia, mu'taqidahu, akan i'tiqadnya. Jadi kunci pertama belajar dulu ilmu akidah. Sifat 20 itu belajar, penting sekali belajar. Kalau tidak bisa di tempat umum, datangi ke rumah guru, minta waktu khusus atau belajar takhasus khusus. Cari guru yang benar-benar mampu mengajarkan itu, dan insya Allah dimudahkan paham kita di situ. Ini caranya, cara kita menempuh jalan untuk negeri akhirah tadi. Kalau tidak bisa dengan salik atau suluk atau melalui thariqah, kita tidak menemukan guru yang pembimbing murabbi roh kita, maka di awal kata Imamul Haddad, kuncinya belajar ilmu agama dulu, terutama ilmu iman. Kemudian wa min ulumil Islam kat taharah, ilmu syariatnya seperti belajar bersuci, belajar mengenal air, belajar mengenal najis. Kita wudu benar, air tidak benar, rusak juga wudunya. Kemudian wudu benar, air pas, najis tidak paham. Di rumah kencing anak kadang-kadang cuman dilap saja, dipel saja. Nah, sementara itu tidak benar di dalam syariatnya, di dalam syariatnya.
Maka orang yang berwudu kakinya basah nginjak bekas pelan tadi, yang itu masih ada najisnya secara hukmiyah namanya, secara hukum, dibawa sholat, dibawa pergi sholat, maka sholatnya pun tidak diterima. Wudunya benar, sholatnya pas, tapi ada najis. Nah, jadi juga bab taharah ini penting setelah mempelajari ilmu iman. Apalagi daerah kita bagian belakang ini itu tahi cecak itu banyak urusman. Orang kalau tidak bisa membuang najis itu kerepotan. Perhatikan najis, saya review sedikit. Ini buat kita ketahui, contoh kotoran cecak aja. Itu kalau ada bendanya, dibuangi bendanya dulu, diambil pakai tisu dengan barang yang kering. Diambil najisnya seperti itu. Ini cara membuangi najis. Jangan langsung disiram pakai air. Dibuangi najisnya dulu pakai tisu atau pakai kain, buang. Nah, bisa disapu boleh. Kalau yang nggak kering-kering disapu secara umum, baru disiram lagi. Kalau tidak disiram, habis diambil najisnya itu memang secara kasat mata kita lantainya sudah bersih karena najisnya sudah hilang. Tapi secara hukmiyahnya itu masih ada najisnya. Kalau kita sholat di sana tidak benar. Nah, habis disapu baru disiram. Yang penting siramannya itu airnya mengalir. Nah, itu sudah hilang najisnya. Kalau najisnya masih ada disiram langsung, nah itu seberapa jauh airnya berhamburan itu sebanyak itulah jadi najisnya. Lantainya 1 meter, airnya menyebar, 1 meter itu malah najisnya meluas. Nah, jadi ilmu taharah memang pakaian zahir, tetapi penting untuk membersihkan batin. Kemudian wassalah, ini berulang kali kita belajar salat. Kemudian wassiyam, kita belajar makna puasa. Ini bulan Ramadan. Nabi bilang kemarin banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat hasil kecuali cuman lapar, haus, capek. Secara fikih dia sudah menunaikan, tetapi secara maknawi, secara batin, secara hakikat dia tidak mendapatkan pahala dalam puasanya itu. Kenapa? Sebab karena di hatinya rusak. Karena di hatinya kemarin sudah kita bahas, karena di hatinya ada cemburu kepada orang lain dalam makna hasud, iri, atau merasa bangga dengan amal puasanya tadi, ujub namanya, atau pengen dilihat orang dia sedang berpuasa, riya namanya. Nah, semuanya merusak. Dan ini juga perlu dipelajari, wa ma fi ma'na dzalik, dan apapun yang berhubungan dengan yang demikian itu. Fahadha la budda lil insan min ilmihi wa amalihi kainan ma kana. Maka oleh karena itu bagi kita setiap insan, setiap manusia, untuk ilmu iman dan ilmu syariat ini tidak boleh tidak, bagaimanapun keadaan kita, berikan waktu untuk mempelajari itu. Ini sudah kewajiban kita. Kainan makana, apapun profesi kita, pedagangnya kah, sopirnya kah, pegawainya kah, wajib tetap menuntut ilmu ini. Tidak ada alasan, oh aku sibuk, enggak. Ilmu iman dulu yang wajib diketahui, dan ilmu yang lainnya. Fa idza faragha min dzalik, kalau sudah faham, belajar sifat 20 sudah, tasawufnya sudah, fikihnya sudah, falyakhudh minal ulum wal a'mal, maka hendaklah dia mengambil daripada beberapa ilmu dan amal dan tariqat, wal ahwal, dan pekerjaan, bima yarahu ansabul halih, karena inya sudah belajar, maka carilah ilmu dan amal yang cocok menurut hatinya untuk diistiqomahkan. Paham maksudnya itu? Setelah belajar banyak, kita nggak punya guru ini. Nah, dari guru rohani, kalau yang ngajar zahir banyak aja. Nah, maka kita ambil satu amaliyah, umpamanya Quran setiap hari 2 juz, dan itu diistiqomahkan. Itu menjadi thariqah kita. Itu menjadi orang yang istiqomah, namanya orang yang salik, dan ujung-ujungnya dia diberikan Allah Ta'ala madad sebagai seorang yang arif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu.
bima yarahu ansabul halih, yang pantas dengan dia, wa ajma'u liqalbih, dan menyatukan untuk hatinya merasa bulat, tenang dengan amaliyah. Ini ada orang itu yang cocok di Quran, tidak cocok di zikir. Bukan tidak baca zikir, baca juga cuma tidak banyak baca Quran zikirnya. Ada yang cocok di Quran, tidak cocok di salawat. Baca juga salawat cuma tidak banyak. Ada yang cocoknya di zikir aja, Qurannya tidak. Kenapa? Sebab tidak tahu baca Quran memang. Nah, maka dia fokusnya ke zikir. Ada yang fokusnya ke istighfar, ada fokusnya ke salawat. Bima yarahu ansab yang pantas yang ia lakukan, yang merasa munasabah, yang cocok. Wa ajma' liqalbi wa aqrab ila ridha rabbih, dan lebih mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhfa alaihi dzalika mahma kana shadiqan fi qasdi, maka tidak tersembunyi atas yang demikian itu mungkin saja adalah benar pada maksud dan keinginannya dan menuntutnya bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi thariqahnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan seperti ini, wa inda dzalika yakhtalifus salikun wa talibun, orang yang salik berjalan menuju kepada Allah, menuntut kepada kebenaran. Fi dzalika ikhtilafan katsirah, dia memiliki beberapa tingkatan yang berbeda. Ikhtilafan katsirah. Fa ba'duhum, sebagiannya yasluhu lahu wa yahsunu bihi hadzal amr, wal akhar yasluhu lahu amrun akhar. Ini yang saya kisahkan tadi. Satu cocok dengan Quran, yang satunya tidak cocok dengan hatinya. Ini berbeda. Memang hati orang sudah dikasih Allah masing-masing. Kemudian wa hadza yasluhu lahu wa hadza yasluhu lahu hadzal ilm, wal akhar yasluhu lahu ilmun akhar. Yang ini sukanya belajar tasawuf, tapi ini enggak. Ini belajarnya fikih aja melulu. Itu sudah memang perbedaan. Ini tingkatan sudah yang diberikan Allah. Ngaji lagi ke lain, tasawuf lagi, walaupun sudah paham, tapi hobinya ke sana. Dia munasabah, dia ansab ke sana, lebih cocok. Wa kadza fil a'mal, ini sukanya sembahyang sunat aja. Ini sukanya puasa aja. Yang satunya enggak. Sukanya silaturahmi, sukanya sosial. Sama, ini bagian daripada thariqah juga. Bagian daripada thariqah. Tapi yang penting continue, istiqomah poinnya. Wa yastaqimu fiha haluh. Itu yang penting. Wa kam min talibin tasluhu lahu al-uzlah. Ada yang satu lagi sukanya menyendiri, jarang mau ngumpul sama orang. Nun tinggalnya di hutan, berkebun, makan, Jumat baru turun ke masjid. Uzlah, dia lebih asyik ke sana. Cara thariqahnya seperti itu. Ada orang seperti ini. Kemudian masing-masingnya yastaqimu fiha haluh, dia istiqomah dengan keadaannya. Wa akhar la tasluhu lahu illa wa akhar la tasluhu illa khaltah. Ada lagi yang satu tidak bisa uzlah, kurang asik dengan Quran, kurang asik dengan istighfar. Dia asiknya ya yang tadi saya bilang, bergaul. Al-khultah itu bergaul, ngumpul, silaturahmi. Tapi nanti di bawah tidak dengan batasan yang tidak melanggar syar'i. Wa talibun la yasluhu lahu illa tajarrud anil asbab. Seorang yang
menuntut yang demikian tadi tidak seharusnya bagi dia kecuali sepi daripada sebab, tidak berusaha. Ini talibun la yuslau illa tajarrud anil asbab. Ini mainnya di tawakal. Usahanya sekedarnya aja, tidak banyak usaha, lebih menyendiri, sepi daripada sebab. Dia tidak sibuk memikirkan usaha, tidak juga banyak amal, cuman dia secara hati fokus dengan Allah, mengurangi sebab. Apa maksudnya? Umpama punya istri, punya anak 2 atau 3, hari ini punya duit 50.000, cukup untuk makan. Dan dia tidak sibuk lagi memikirkan maisha yang lain. Tajarrud anil asbab itu takut kekurangan lah. Bukan tidak makan sama sekali, makan 2, yang penting ada, pas saja gitu. Ini tajarrud. Ada usaha dengan tidak ada usaha, tidak bingung. Itu tajarrud namanya. Dia hatinya masih asyik dengan Allah. Tajarrud itu ya sepi daripada yang lain, hanya kepada Allah. Ini bagian daripada thariqah juga. Kemudian wa akhar la yasluhu illa talabbus biha. Ada yang satu pulang tidak bisa. Aku harus kerja hari ini. Masuk jam 8, nanti pulang jam 8. 12 jam masuk, harus kerja aku. Karena menyandarkan kepada ikhtiar. Yang tadi sibuk di tawakal, yang ini sibuknya di ikhtiari. Jadi yang tidak bekerja jangan menyalahkan yang bekerja. Yang bekerja pun jangan hina kepada orang yang tidak bekerja. Ini orang masing-masing punya thariqah, punya jalannya masing-masing. Tergantung munasabah di dalam hatinya yang cocok sesuai dengan hatinya tadi. Ini bagian-bagiannya. Wa kadzalika fis safar wal iqamah. Ada yang satunya lagi sukanya siaha. Tuh kadang-kadang ke karya orang. Besok tembus lagi ke Berau. Minggu depan di Kalteng pulang orangnya, tidak mau netap. Ini juga bagian daripada thariqah. Tujuannya dakwah, tujuannya silaturahmi, ada tujuannya dagang di situ. Yang seperti ini kita tidak bisa suudzon kemana orang. Bisa jadi orang jadi wali dengan jalannya seperti ini. Kita ini bila juga kan diam di rumah, keluar terus. Ini tidak asik di rumah, tidak dapat di makomnya di situ. Ada orang seperti ini. Allah yarham Guru Salman ke Bontang. Wow, minggu depan dah di Kalteng lagi. Amuntai pulang. Akhirnya ini memang meninggal di jalan juga. Al-mautu ala ma'asya alaih. Seseorang ini wafat atas apa kebiasaan semasa hidupnya, kan gitu itu. Kalau sibuknya bekerja ya matinya waktu bekerja juga gitu. Ini orang sibuknya fis safar, musafir. Itu thariqah loh, masih bagian daripada thariqah juga, Om. Thariqah yang tidak punya guru. Maka dia mengambil jalan thariqah tersendiri. Hati-hati ini ya pemahamnya. Coba terus lanjut lagi. Wa akhar wal iqamah. Yang satunya tidak suka musafir, diam aja. Berangkat yuk ke Jawa, enggak, aku di sini aja. 5 tahun tidak pernah keluar kota. Cumanya asik di situ. Ada seperti itu juga. Wa ghairi dzalik minal ahwal wal umur al mutaghayyirah. Dan daripada yang lainnya, dari baik keadaan dan perkara yang berbeda-beda. Wa idza akhadha as-salik fi ma yarahu aslahu lahu wa ansab wa idza akhadha as-saliku fi ma yarahu aslaha lahu wa ansaba wa aqraba lahu ila ridha rabbih wa nailil qurbi minhu. Kalau seseorang mengambil keputusan kepada sesuatu yang ia menurut dia bagus dan cocok, kalau seseorang mengambil keputusan untuk dijadikannya jalan thariqah yang patut dan pantas buat dirinya, itu maksudnya, dan dapat ridho Allah. Aku musafir ini
tetap ikhlas karena Allah, bukan minta pamer. Itulah maksudnya ya. Kemudian dan dengan jalan itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Fala yanbaghi lahu an yunqara atau an yunkira wa yu'adiya ma yukhaliful halah allati huwa 'alaiha. Kalau dia merasa cocok dan pantas di situ, maka jangan diingkari, jangan ditentang. Wa yu'adi itu jangan dilawan. Aku asiknya di sini jadi sini sudah. Aku ada orang kan asiknya berkebun aja. Dia kalau tidak berkebun hatinya tidak lunak. Ini masih urusan dengan Allah ya. Ini ada orang berkebun memang kebiasaan itu lain. Ini memang menyibukkan diri dengan berkebun, dia hatinya tenang dengan Allah. Jangan ditentang ma yukhaliful halah allati huwa 'alaiha. Wa tariqul lati huwa salikun 'alaiha, dan profesi yang ia jalani saat itu minal ahwal wat tara'iq al mardiyah fi syar'i, daripada keadaan dan tariqah yang diridhoi menurut syara'. Al mashhud bi sihhatiha fi kitabillah, dan profesinya itu memang sudah sahih menurut kitab Allah, tidak bertentangan dengan syara' dan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya seperti ini. Poin yang kita bicarakan ini Umair, seseorang ini harus punya jalan menuju Allah. Satu. Kemudian setidaknya seseorang ini harus punya guru, baik zahirnya ataupun batinnya, yang ngajari kita wudu dengan prakteknya mengenalkan kita air. Ini guru zahir kita. Yang dimaksud sini adalah guru ruh kita. Jadi guru zahir dan guru ruh kita. Guru yang membimbing ruh kita adalah namanya murabbir ruh, syekh murabbir ruh. Nah, kalau juga guru murabbir ruh ini tidak ditemukan, tidak ada yang nyentol di hati kita, ntar bingung, aku sana lagi. Ini sudah goyang dengan gurunya, dan dia tidak mendapatkan sir dari gurunya, tidak ada teguran sama sekali dari gurunya. Memang dia sendiri yang hubungan guru dengan murid ini yang memisah itu bukan guru. Imam dengan makmum, yang membuat pisah itu si makmum. Aku pisah, imam tetap posisinya sebagai imam. Seperti itu ya. Murid dengan guru, yang membuat hubungan itu firaq, mufaraqah, pisah, itu si murid. Gurunya tetap posisinya sebagai guru. Kalau seseorang tidak menemukan guru murabbir ruh, maka jalannya ini kesimpulannya, maka jalannya kita harus menuntut ilmu syar'i, ilmu fardu ain buat kita. Tadi dijelaskan ilmu tauhid, ilmu iman, kemudian ilmu syaraknya, belajar taharah, belajar wudu, belajar salat, belajar puasa. Setelah itu komplit semua dipelajari, kemudian ambil salah satu ilmu dan amal yang munasabah, yang cocok, yang dapat ridha Allah buat hati kita. Kita mau berdagang, oke, karena sudah ada ilmunya dalam berdagang. Aku mau sibuk musafir saja, silakan. Yang penting tidak lepas dari konteks syar'i, Quran dan Sunnah tadi. Karena kita punya ilmu sudah di sana. Nah, jalani ini. Aku riyadhah aja, khalwat aja di rumah, baca sholawat aja. Fokus seperti baca sholawat aja, banyak-banyak baca sholawat. Nah, yang penting dari semua ini diistiqomahkan. Lebih banyak bagus, tapi mampu dengan istiqomah. Nah, aku amaliyah aku zikir aja lah, nggak bisa sholawat, nggak bisa Quran, tapi zikirnya cuman 100 sehari nggak nyambung. Ini banyak juga penting, perlu, tapi istiqomah. Tapi ingati baik-baik dan insya Allah pesan ini baguslah kita
menyambung pesan dari perguruan kita. Bagi kita yang tidak punya murabbir ruh, saran beliau buat kita paling aman, yang tadi itu masih aman juga, cuma yang ada paling aman untuk dijadikan rutinitas amal kita yang kita pegangi benar-benar paling cepat, tepat dan selamat. Kata guru Gus Kumpul, tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Jalannya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini jalan yang paling tepat, cepat prosesnya, dan selamat, aman. Banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak baca sholawat. Sempurnalah di sholawat ini, sempurna karena kita posisinya berhubungan dengan orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau basic kita cinta dan itu hasilnya bagus, itu aja. Dan tidak salah mencintai Nabi, itu tidak salah. Tidak ada salahnya. Itu paling aman. Jadi saran saya buat kita semua, dalailnya kah? Yang penting continue. Burdahnya kah? Yang penting continue. Rutin setiap hari. Oh enggak, dalail enggak bisa baca. Burdah masih kurang lancar. Sallallahu ala Muhammad berapa? 50.000. Oh enggak mampu 20.000. Enggak mampu 10.000. Enggak mampu 5.000 sudah. Yang penting mampu istiqomah. Kalau mampu itu bisa aja kita sehari cukup dapat 10.000. Besok dapat enggak? Dapat enggak itu. Dan ini akan menjadi guru murabbir ruh, menempati posisi murabbir ruh kita. Kalau kita lagi galau, ini bisa menghibur kita. Kalau kita lagi galau, ini amaliyah ini, khaddamnya amaliyah kita ini bisa menghibur kita. Kalau kita lagi sakit, ini bisa membuat kita senang. Kalau lagi lagi tipis ATM itu saldo, ini bisa menambahi saldo kita. Jangan pernah ragu dengan hal ini, yakin aja. Jangan dicoba-coba. Ini diamalkan benar-benar dengan serius. Benar-benar dengan serius. Ini jalan untuk menjadikan thariqah kita. Beberapa anggota datang ke rumah saya minta thariqah. Ini thariqah yang paling aman, saya bilang. Baca sholawat thariqah yang paling aman. Amaliyah kita malam Sabtu, itu thariqah sebenarnya. Bukan sekedar ajang pamer suara, tampil banyaknya murid, enggak, ini thariqah. Kita sedang membaca salawat, itu namanya orang yang salik kepada Allah, yang mendekat taqarrub kepada Allah. Yang penting continue. Aku setiap malam Sabtu harus hadir, setiap malam Rabu harus hadir. Makanya tentukan pilihan itu, baru fastaqim, istiqomahlah. Aku punya salawat 2.000, continue, istiqomahkan, dan itu akan menjadi pembimbing ruh kita. Suatu saat andai kata ada ujian berupa naudzubillah wal iyadzubillah, kita dihadapkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syar'i, berkat amaliyah tadi itu Allah bisa hijab, Allah bisa tutup antara kita dengan maksiat tadi, hingga akhirnya kita mundur dari maksiat itu. Tadi banyak pilihan ya, Ini cuman recommended dari saya lah gitu, rekomendasi dari saya, dan ini dari guru saya juga seperti itu. Kita bisa Al-Quran, bisa istighfar, bisa sholat, bisa zikir, terserah. Oh enggak, aku hanya silaturahmi, silakan. Seperti itu. Yang penting istiqomah, jalan. Jangan hari ini silaturahmi, 2 minggu ke depan ngurung diri, enggak ketemu, dan itu enggak bakal hasil. Insya Allah paham semua ya. Kalau seseorang mengambil jalan
yang patut dan pantas buat dia mendekatkan diri kepada Allah, jangan ditentang. Apa ini maksudnya? Itu aja ya, mudah-mudahan manfaat. Nanti besok kita ulang lagi. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan, dan mudah-mudahan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala berkat guru-guru kita dan berkat bulan Ramadan. Ala hadinni wa ala ma nabi sallallahu alaihi ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوب معلمنا ولا الله بركنا اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا قدوة الله منامة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم